Halo pencinta YouTube, selamat jumpa. Saya ada di rumah orang tua. Kembali ingat-ingat dulu waktu kuliah di Malang. Satu romo kami namanya Romo Haryanto. Dia mengajar perjanjian baru. Ya. Orangnya agak sulit sedikit, sudah meninggal saya dengar. Tapi bukunya masih saya pegang, ini bukunya masih enak bukunya. Ya. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa kita semua sekarang semua mesti belajar, karena belajar itu lewat belajar di masyarakat dan secara akademik ya, kita mesti dibuktikan dengan kita punya kertas S1, S2, S3 semuanya. Apakah itu cukup zaman sekarang? Apakah dengan kita punya S2, S3 menjamin kita bisa hidup bahagia ya, hidup bergembira, hidup setia dalam masyarakat? Ada banyak apa yang kita perlu. Kadang semakin orang pintar, artinya kemampuan berpikirnya bagus ya, kadang semakin pintar dia punya rasionalisasi, pembelaan diri, ya, pembalak-balikan fakta. Apa yang perlu kita ingat bahwa pendidikan di sekolah, di rumah tidak bisa berdiri sendiri, selalu terhubung dengan sekolah, dengan keluarga dan masyarakat. Mengenai hal ini, saya punya kisah seperti ini. Ya. Di suatu zaman hidup seorang raja yang cukup moderat. Saya katakan moderat kenapa? Karena maksudnya di dalam kerajaan itu, kalau sang raja punya anak laki-laki 3, kalau sang raja meninggal, mangkat, praktis yang tertua langsung menjadi raja, pengganti ayahnya. Dan raja tidak mau. Saya katakan, raja mengatakan kepada 3 putranya, putraku bertiga, ayah mau kalian siapa yang terpintar, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk berguna untuk rakyat, meskipun dia yang paling kecil, dia bisa menggantikan ayahmu. Sekarang begini, sekarang ayah mengirim kalian ke luar negeri belajar selama 3 tahun. Kemudian setelah anak kalian pulang, tunjukkan siapa yang punya sesuatu dari hasil belajarnya untuk kegunaan orang banyak. 3 anak ini berangkat belajar, yang satu saja sangat terkenal ya. Kemudian satu ketiga setelah mereka di luar negeri, mereka berhasil studi dan mereka berjumpa dan menunjukkan hasil belajar mereka. Anak yang pertama menemukan itu kaca ajaib. Dia tekan tombol itu, semua dunia kelihatan. Rumahnya ayahnya sang raja kelihatan. Dia punya kerbau kelihatan jelas sekali. Keren kan itu? Hebat itu. Saya ingin punya begitu tapi belum pernah punya nih. Yang kedua, ini punya karpet terbang. Ambil tekan tombol, cing, langsung sampai di rumahnya. Dari Jerman ke Belanda, Belanda ke Indonesia, itu kan menit sampai semua. Wih, keren lagi nih. Dan yang ketiga, menemukan kapsul ajaib. Orang malaria, malarindu tersembuhkan obat ini. Apalagi corona, sembuh semua. Singkat cerita, mereka berjumpa dan si anak yang menemukan ini kaca ajaib tekan, dan terlihat sang ayah sakit parah di rumah ini. Betal itu, anak yang kedua langsung ambil karpetnya. Mereka bertiga pulang ke rumah, dan sambil di rumah anak yang 3 mengambil kapsul ajaibnya dan diberikan sang ayah. Apa yang terjadi? Woi, sang ayah sembuh. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan dipilih ayahnya menjadi raja pengganti dirinya? Ayahnya bingung ini. Yang pada yang ketiga juga hebat, kedua hebat, ketiga hebat. Semuanya hebat ini. Dan hebat ini menjadi luar biasa kalau digabungkan. Seandainya kaca ajaib, dia hanya menemukan kaca ajaib, pulang sampai ke rumah bagaimana? Perlu karpet ajaib. Untuk menyembuhkan ayahnya perlu kapsul ajaib. Sehingga 3 hal ini tidak bisa dilepaskan dalam dunia pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat. Mungkin di sekolah dia pintar, nilainya 10, 11, 12. Tapi di masyarakat kelakuannya, tukang palak ini, tukang bully ini, nggak baik. Di keluarga nih, jadi bangsawan. Bangsa ini tadi awan-awan, bangsa ini kewan. Mamanya dimaki, minta uang dikasih, dipecahkan piring semua. Nggak baik semua kan? Semua ini saling mengandaikan. Kalau terlepas, tidak dihubungkan, maka pendidikan kita hancur semuanya. Saya punya hal juga yang di seminari, kaca seminari ini kadang-kadang ada orang tua, kadang-kadang, Romo, saya punya anak ini di rumah ini kacau-kacau Romo, kacau-kacau balau, tolongkah, sama ke seminari biar mau didik. Saya bilang, minta maaf,
Anda orang tua yang melahirkannya tidak bisa. Apalagi saya yang bukan apa-apanya. Kalau yang dikirim ke sekolah itu anak yang terbaik, yang mendapat orang tua perhatian, dan gurunya menyempurnakan saja. Intinya adalah bagaimana orang tua membentuk dasar, fondasi, agar ilmu yang lain bisa dibangun oleh guru dan juga di masyarakat. Jadi jangan pernah lepas tangan. Itu kan sekolahnya, tidak bisa. Bagaimana sekolahnya, bagaimana keluarganya, bagaimana masyarakatnya. Karena ketiga hal ini ibaratnya, tadi ada kaca ajaib, ada karpet ajaib, ada kapsul ajaib. Mereka bertiga bersatu dan akhirnya memberi kesembuhan pada sang ayah. Dan ayahnya memilih ketiga-tiganya menjadi raja. Dan dunia pendidikan, ketika sekolah dilepas dari keluarga atau masyarakat, sekolah medis menjadi dia sendirian dan pasti tidak akan seimbang. Tamatan situ jadi semacam robot, tidak ada kreativitas sama sekali. Semoga kalian, kita semua yang zaman ini semua mesti sekolah ya. Bahkan anak masih bayi lah sekolah, dalam kandungan. Ke ibunya lompat-lompat macam orang mengong itu. Lompat-lompat, pakai tali ke jalan-jalan itu apa? Untuk melatih sang bayi sebenarnya. Dan sebelum dia umur 5 tahun, ada playgroup lagi. Mahal bayar itu. Nah itu baru dia masuk sekolah TK A, TKB, baru SD. Nah bayangkan itu. Dan kita orang tua bikin yang instan. SD sudah baca buku novel cinta dari SMA. Bangga kan? Atau baru SD sudah bisa menggunakan handphone Samsung S15 yang belum keluar itu. Wih, dia bangga sekali. Langsung akhirnya anakku pintar. Padahal dia lihat ke rumah, lihat sampah, dia sepak-sepak saja. Semua kita yang mengalami pendidikan, tahu bagaimana mendidik, disempurnakan. Dan selalu terkoneksi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiganya inilah dan menghasilkan kesembuhan. Seperti cerita dalam tadi, yang 3 anak raja ini memberikan kesembuhan pada ayahnya karena ketiganya punya kontribusi. Kalau satu dilepaskan, mereka tidak punya kaca ajaib, tidak tahu ayahnya sakit. Saat dia tahu punya kaca ajaib, tahu ayah sakit, terbang kemana, bagaimana? Perlu karpet ajaib. Dan yang terakhir, Afrika sampai kan buat apa? Masa aja bengong saja? Hanya diam saja, tentu ada obat. Semua itu. Dan saya kira mudah-mudahan Anda S3 ya, senyum senang. Kemudian nanti ingatkan kepada anak-anak orang tua semua, nanti kalau pintar di sekolah, juga harus pintar di rumah. Pintar berpikir, juga baik kelakuannya. Sehingga dengan demikian, sungguh menjadi berkat yang luar biasa. Sebelum Anda tutup, jangan lupa tekan tombol dan share ya, agar semakin banyak orang yang mengalami S3 ini. S3 ini supaya kita semua nanti senang-senang dan akhirnya kita awet muda semua. Macam saya ini kan, awet muda nih. Meskipun hitam, kita orang ABG. 17 tahun ini. Selamat merenungkan, selamat melihat YouTube, dan sampai jumpa di lain kesempatan.